Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perkataan oleh Kiai Idrus Romli bahwa beliau mengatakan haram hukumnya belajar di pondok salafi. Haram memasukkan anak di pondok salafi. Nah, itulah teman-teman semuanya perkataan Kiai Idrus Romli. Jadi haramnya itu di mana? Nah, mari kita simak ya. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi, Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Astagfirullah. Jadi kalau hukumnya haram berarti berdosa orang-orang tua yang menyekolahkan ataupun memasukkan anaknya di pondok salafi. Bagaimana beliau itu bisa menyimpulkan memasukkan anak ke pondok salafi itu hukumnya haram? Padahal salafi ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana beliau ini bisa mengharamkan ya teman-teman semuanya? Coba mari kita simak. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Tuh. Jadi beliau mengatakan Wahabi ini aliran sesat. Nah, sesatnya itu di mana ya teman-teman semuanya? Coba sesatnya di mana? Apakah Wahabi ini karena dituduh aliran sesat ini yang katanya suka membid'ahkan ataupun suka mengkafir-kafirkan? Buktinya tidak ada ya. Kalau Salafi yang dituduh Wahabi ini suka mengkafirkan itu tidak ada. Jadi saya itu belum pernah menemui dakwah Salafi ini suka mengkafirkan. Kalau itu alasannya Salafi Wahabi itu sesat. Dan kalau perkara membid'ahkan ini sudah ada sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dan banyak hadis tentang masalah bid'ah. Nah, mari kita teruskan ya. Menjadi pengikut aliran tidak benar, karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya juga. Nah, teman-teman semuanya, jadi harus ada pembuktian kalau Salafi yang disebut Wahabi itu aliran sesat. Ya. Kalau Salafi yang dituduh Wahabi ini sebagai aliran sesat, berarti mereka yang menuduh Salafi Wahabi ini sesat, berarti kalau haji di Mekah ya, berarti ia bermakmum sama imam yang sesat. Berarti sholatnya bagaimana? Kalau imam Masjidil Haram ini adalah kelompok sesat. Na'udzubillah. Ini jelas tidak benar teman-teman semuanya. Ini berbahaya kalau sampai menyesatkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituduh sebagai Wahabi ini. Jika ada perbedaan, itu wajar ya teman-teman semuanya.
tetapi jangan jahat. Terus ada orang yang bilang Salafi ini teri tauhid. Jadi tauhid 3, tauhid dibagi menjadi 3. Jadi ada yang bilang Salafi Wahabi ini adalah mempunyai teri tauhid, seperti Trinitas. Nah, ini juga nggak benar ya. Terus ada yang bilang Salafi Wahabi ini Tuhannya duduk di atas. Nah, ini juga salah. Nggak benar. Salafi itu akidahnya Allah di atas aras. Allah itu tinggi dari segala makhluknya. Bukan Allah itu duduk di aras, duduk di kursi seperti ini. Enggak. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Jadi kita mengimami ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau Wahabi itu dituduh sesat gara-gara ini. Nah, teman-teman semuanya, mari kita dengarkan bantahan dari Ustadz Zainal Abidin tentang pondok Salafi ini sebagai pondok aliran yang sesat. Nah, mari kita simak ya. Sebabkan haram untuk belajar di pondok-pondok pesantren salaf. Apakah pondok pesantren salaf mengajarkan kesyirikan? Apakah pondok pesantren mengajarkan kebid'ahan? Apakah pondok pesantren salaf mengajarkan untuk bermaksiat kepada Allah, menentang pemerintah, melakukan agitasi, melegalkan pelanggaran-pelanggaran syariat? Gitu. Coba jawab. Ataukah Anda menemukan dari mata pelajaran yang disampaikan di pondok-pondok pesantren salaf itu menyimpang? Ya, tolong sebutkan. Ya. Siapa yang sekarang ini bisa membuktikan ada penyimpangan di dalam mata pelajaran yang diajarkan di pondok-pondok pesantren salaf, maka saya akan keluarkan sayembara, saya akan berikan hadiah besar insya Allah. Nah, teman-teman semuanya, jadi Ustadz Zainal Abidin ini siapa yang bisa mengeluarkan kalau pondok pesantren Salafi ini adalah sebagai pondok yang mengajarkan kesesatan, maka nanti akan diberi hadiah. Nah, mari kita lanjutkan ya. Kita fair. Kita bukan orang yang keras kepala, kaku, apalagi sekarang ini fanatis, ta'assub. Kita sudah pengalaman objektif, fair, dan terbuka. Karena kita diajari sejak zaman dulu sampai sekarang, akidah kita adalah akidah yang fair, objektif, insaf. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ahli sunnati wal jamaah yahkumuna ghairahum bil ilmi wal insabi wal adli laysa ka hadi ahli al bid'ah ya bil jahli wad dhulmi. Kami ahli sunnati wal jamaah itu selalu menghukumi orang lain itu dengan ilmu, adil, objektif, tidak seperti kondisinya ahli bid'ah, penuh dengan kezaliman, kebodohan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Terus kemudian orang yang mengatakan bahwa jangan belajar kepada pondok-pondok pesantren salaf, apakah dia sudah melakukan penelitian mendalam? Dengan dasar penelitian itu, sehingga dia akan bisa membuat suatu rilis kesimpulan yang direkomendasikan kepada umat. Karena kita memerintah sesuatu karena ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan kita melarang sesuatu karena ada larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, dasar Al-Quran dan Sunnah, pijakan dari Al-Quran dan Sunnah yang dia pakai untuk melarang itu ada enggak? Nah, teman-teman semuanya,
Jadi kalau ada buktinya ya, Ustadz ataupun Kiai itu Ramli, kalau ada buktinya kalau pondok pesantren ini, Salafi ini sebagai aliran sesat, maka harus ada bukti ataupun ada penelitian ataupun coba datangin pondok-pondok yang dituduh aliran sesat seperti pondok-pondok Salafi yang dituduh aliran sesat. Coba didatangin ya. Apakah di dalamnya itu mengajarkan kesesatan? Jadi harus ada pembuktian. Bukan berucap di depan umum kemudian haram memasukkan anak ke pondok Salafi. Dan ini semuanya adalah tidak benar. Pondok-pondok Salafi ini mengajarkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, menjauhi perkara perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah sebagaimana yaitu perbuatan syirik akbar ataupun mendatangi dukun, mempercayai seperti jimat-jimat. Jadi pondok Salafi ini mengajarkan tauhid. Jadi pondok Salafi ini sangat kenceng dalam mempraktikkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondok Salafi ini tidak mudah dimasuki kesyirikan karena sangat kencang tauhidnya. Bagaimana bisa disebut pondok Salafi ini sebagai pondok aliran sesat? Bahkan ada juga ya teman-teman semuanya yang menuduh pondok Salafi ini akan muncul bibit-bibit teroris. Astagfirullah, dari mana pondok Salafi ini muncul bibit-bibit teroris? Ada yang seperti itu? Ini semuanya adalah fitnah. Tidak ada satupun ya pondok Salafi ini mengajarkan tentang kekerasan seperti teroris. Tidak ada satupun pondok Salafi mengajarkan tentang mempercayai jimat-jimat maupun wafak ya, wafak yang seperti tulisan alif mim tuh ya. Itu di pondok-pondok Salafi tidak ada diajarkan seperti itu. Jadi pondok Salafi murni mengajarkan tauhid. Jadi kenceng tauhidnya itu. Nah, mari kita simak. Tuh. Kalau tidak, ini adalah fitnah. Nah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Alhamdulillah, kita kasih contoh saja. Pondok pesantren Ibnu Hajar dengan berbagai macam suka duka, naik turun dan juga tantangannya. Dari sisi akademis, di antara mereka puluhan bahkan ratusan sudah diterima di perguruan-perguruan tinggi nasional bahkan internasional. Ada yang di Yordania, ada yang di Malaysia, tuh, ada yang di Turki. Tuh. Kemudian dari sisi perilakunya, alhamdulillah, di mana-mana menebar satu kesopanan, kesantunan. Bahkan kita ajarkan dari mulai masuk sampai dia keluar, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. Di mana salahnya? Kita ajari mereka untuk sholat 5 waktu dengan tertib berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki. Di mana sesatnya? Kita ajarkan ibadah kepada Allah saja. Fa idza sa'alta fas'alillah. Di mana salahnya? Kita ajarkan Arba'in Nawawi, kita ajarkan Riyadhus Shalihin. Di mana salahnya? Bukankah kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin itu dikaji di pondok-pondok pesantren tradisional? Yang diklaim itu termasuk kitab kuning. Sekarang di mana salahnya gitu? Jangan sekarang ini melempar bola liar yang sekarang ambigu, tidak ada satu definisinya secara baku. Jangan sekolah di pondok pesantren salaf
Karena nanti anak-anak bapak ibu sekalian menjadi bodoh-bodoh. Tidak benar. Loh, bukannya yang bodoh itu mereka yang tiap hari belajar tahlilan, berjanji, manakib. Nggak dijamin pinter. Bahkan siapapun yang hari-harinya mempelajari kebid'ahan, kesesatan, tidak akan pernah pinter, tidak akan pernah maju. Dan tolong dicamkan, Islam tidak akan pernah bisa dibangkitkan oleh ahli bid'ah. Itu kunci. Kebangkitan Islam, kemajuan Islam itu hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya dengan syariat yang dimurnikan, syariat yang ditegakkan, bukan dirobohkan dengan berbagai macam kebid'ahan. Dengan demikian kita sekarang closing dengan baik. Seorang yang cerdik cendekia dan tanda orang itu memiliki nyali akademis, kalau berbicara itu argumen, bukan pakai sentimen. Argumen dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan bisa melarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa memerintah kecuali apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan tolong sekarang, saya tunggu 24 jam kali 2, tolong sebutkan penyimpangan kesesatan yang kalian klaim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh ahli sunnati wal jamaah, oleh salafuna salih, oleh as-salafiyun yang mereka menisbatkan kepada salafuna salih, yaitu mereka yang telah diteguhkan oleh Rasulullah SAW lewat sabdanya, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Manusia-manusia yang soleh hidup pada zaman Rasulullah dan setelahnya, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, teman-teman semuanya, jadi generasi yang salafi ini adalah generasi yang mengikuti jalan para sahabat. Jadi pondok-pondok salafi ini diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, berkata yang baik, kemudian tidak diajarkan untuk berkata-kata yang jorok ya. Bahkan kita temui di pondok-pondok salafi ini ya. Jadi pelajarannya itu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi tidak diajarkan tentang amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Jadi di mana letak kesesatannya pondok salafi ini? Nah, tadi Ustadz Zainal Abidin mengatakan menunggu 24 jam, di mana kesesatannya pondok-pondok salafi ini mengajarkan kesesatan. Tolong buktikan. Jadi beliau menunggu 24 jam untuk pembuktian di mana sesatnya. Yang saya tahu ya teman-teman semuanya, jadi kalau pondok-pondok salafi ini yang saya tahu, orangnya itu tidak mudah marah ataupun dalam artian itu sopan santun ya. Dan kebanyakan di pondok-pondok salafi ini dia tidak merokok ya. Jadi adabnya itu kepada orang tua itu lebih baik ya. Lebih baik. Saya sendiri pun semoga diberi rezeki oleh Allah SWT agar supaya nanti kalau saya punya keturunan saya ini, saya akan pondokkan di pondok salafi, insya Allah. Semoga Allah memberi rezeki dan memudahkan jalan. Nah, teman-teman semuanya, jadi pernyataan oleh Kiai Idrus Ramli tentang haram belajar di pondok salafi ini adalah tidak benar. Karena apa? Karena pondok salafi ini tidak pernah mengajarkan kesesatan. Bahkan yang diajarkan adalah sesuai Al-Quran maupun As-Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman semuanya,
Jadi di Pondok Salafi ini mengajarkan sesuai Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi tidak mengajarkan tentang kesesatan. Di mana sesatnya ya? Kadang-kadang saya juga aneh ya. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu ya? Ya kalaupun berbeda pendapat, berbeda perbedaan masalah akidah ya, tapi jangan sampai mengharam-haramkan belajar di pondok salafi. Nah ini kan nggak boleh ya, itu namanya jahat ya teman-teman semuanya. Tidak boleh mengatakan seperti itu, apalagi seorang orang yang dikenal di masyarakat ya. Nah teman-teman semuanya, jadi penjelasan oleh Ustadz Zainal Abidin, nah ini bantahannya beliau ya. Jadi beliau itu membantah dengan ilmiah ya. Jadi tidak ada pondok salafi itu mengajarkan hal-hal yang seperti kesesatan ataupun kesyirikan ataupun kebid'ahan, tidak ada. Maka dari itu pondok salafi ini mengajarkan sesuai Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.